오늘 뭐 보면 전반적으로 경기 내용도 좋았고 잘했고 마지막 그 시수 Alhamdulillah pagi-pagi ada kejutan besar. Filipina auto rontok. Wajah baru timnas siap bawa timnas Indonesia ke babak selanjutnya. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya like dan subscribe dulu teman-teman. Agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya tentang timnas Indonesia. Alhamdulillah pagi-pagi ada kejutan besar. Filipina auto rontok. Wajah baru timnas siap bawa timnas Indonesia ke babak selanjutnya. Pemain naturalisasi tambahan perkuat timnas Indonesia lawan Filipina, Shin Tae-yong full senyum. Timnas Indonesia akan diperkuat oleh tambahan 2 pemain naturalisasi saat menghadapi Filipina dalam laga terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pada Selasa, 11 Juni 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Namun, sebelum membahas siapa saja pemain yang dimaksud, perlu diingat bahwa timnas Indonesia wajib menang atas Filipina. Sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai. Agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Jika berhasil menang melawan Filipina, timnas Indonesia dipastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, jika bermain imbang atau kalah, kelolosan timnas Indonesia ke babak selanjutnya akan tergantung pada hasil pertandingan antara Irak dan Vietnam. Beruntung bagi pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, timnya akan diperkuat oleh 2 pemain naturalisasi tambahan. Diharapkan, kehadiran pemain-pemain ini dapat membantu timnas Indonesia mengalahkan Filipina. Siapa saja kedua pemain tersebut? Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah timnas Indonesia bisa mengalahkan Filipina? Mengingat begitu banyak blunder yang dilakukan timnas Indonesia saat lawan Irak. Ayo teman-teman berikan pendapat kalian di kolom komentar. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Berikut 2 pemain naturalisasi tambahan yang akan memperkuat timnas Indonesia melawan Filipina. 1. Jai Itzes. Jai Itzes siap bertanding melawan Filipina setelah absen pada pertandingan melawan Irak karena baru tiba di tanah air pada Rabu, 5 Juni 2024. Kehadiran bek dengan tinggi 190 cm ini sangat dibutuhkan untuk menghalau serangan-serangan cepat pemain depan Filipina. Ada catatan menarik setiap kali Jai Itzes memperkuat timnas Indonesia. Saat bek Venezia FC ini bermain, timnas Indonesia selalu menang dan tidak kebobolan dalam 2 pertandingan tersebut. Oleh karena itu, kehadiran Jai Itzes sangat dinantikan oleh para pencinta sepak bola tanah air. Bek berusia 24 tahun ini akan mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Jordi Amat yang terkena kartu merah saat melawan Irak. 2. Kelvin Verdong. Nama lain yang akan memperkuat timnas Indonesia adalah Kelvin Verdong. Setelah resmi mendapatkan paspor Indonesia pada Selasa, 4 Juni 2024, Kelvin Verdong dinyatakan resmi berpindah federasi dari KNVB ke PSSI pada Rabu, 5 Juni 2024. Dengan demikian, fullback kiri berusia 27 tahun ini bisa dimainkan melawan Filipina. Jika tidak mengalami masalah kebugaran, posisi wingback kiri timnas Indonesia hampir pasti akan diisi oleh Kelvin Verdong. Penetrasi dan umpan-umpan silang Kelvin Verdong berpotensi merepotkan lini pertahanan Filipina. Jadi, siapkah timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Mari kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia teman-teman. Martin Paes beri dukungan ke Hernando Ari yang tertunduk lesu usai bikin blunder di laga timnas Indonesia versus Irak. Kiper FC Dallas, Martin Paes, memberikan dukungan kepada Hernando Ari jelang laga timnas Indonesia melawan Irak. Penjaga gawang berusia 25 tahun itu mengirimkan pesan melalui direct message kepada Hernando Ari. "Lanjutkan, kawan," ujar Martin Paes kepada Hernando Ari. Hernando Ari pun membalas singkat dukungan dari Martin Paes. "Terima kasih, Martin," jawab Hernando.
Hernando Ari bermain sebagai starter saat timnas Indonesia bertemu Irak pada matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis, 6 Juni 2024 sore waktu Indonesia Barat. Ia tampil brilian dengan menggagalkan sejumlah usaha umpan terobosan yang dilepaskan para pemain Irak. Ketika penyerang Irak, Aimen Hussein, mengeksekusi penalti di menit ke-54, Hernando Ari hampir berhasil menepisnya. Di menit-menit akhir, umpan langsung Hernando Ari kepada Ragnar Oratmangoen juga nyaris membuahkan gol bagi timnas Indonesia. Sayangnya, petaka menimpa Hernando Ari di menit ke-88. Menerima umpan dari Asnawi Mangkualam, Hernando Ari yang berada di area kotak penalti timnas Indonesia langsung dikepung dua pemain Irak, Mohanad Ali dan Ali Jassim. Meski dikepung, Hernando Ari melakukan aksi berani dengan mencoba mengecoh Mohanad Ali, namun tidak menyadari keberadaan Ali Jassim di depannya. Alhasil, bola berhasil direbut oleh Ali Jassim. Dengan tenang, Ali Jassim melewati Hernando Ari dan membobol gawang timnas Indonesia. Irak pun menang 2-0 atas timnas Indonesia. Bagaimana dengan Martin Paes? Meski sudah memegang paspor Indonesia, Martin Paes belum bisa memperkuat skuad Garuda. Martin Paes masih harus menunggu hasil sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, terkait kelayakannya memperkuat timnas Indonesia. Harapannya, Martin Paes bisa memperkuat timnas Indonesia pada September 2024, atau ketika tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, jika lolos. Postingan Instagram Justin Hubner usai timnas Indonesia dikalahkan Irak 0-2 di SUGBK. Kegagalan adalah bagian dari kehidupan. Bek timnas Indonesia, Justin Hubner, menyampaikan pesan bijak setelah tim Garuda mengalami kekalahan dari Irak. Menurutnya, hasil mengecewakan dari Singa Mesopotamia julukan timnas Irak menjadi pelajaran berharga bagi para pemain timnas Indonesia untuk menjadi lebih baik. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Irak dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Kamis, 6 Juni 2024, sore waktu Indonesia Barat. Dua gol yang menjebol gawang tim Garuda dicetak oleh Aimen Hussein, 54, dan Ali Jassim, 88. Kekalahan dari Irak cukup menyakitkan bagi timnas Indonesia. Pasukan Garuda harus menjalani laga penentuan untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, Justin Hubner tetap berpikir positif tentang kekalahan ini. Menurutnya, hasil yang mengecewakan tersebut menjadi pelajaran bagi rekan-rekannya untuk tampil lebih baik lagi. Kegagalan adalah bagian dari kehidupan. Jika Anda tidak gagal, Anda tidak belajar. Jika Anda tidak belajar, Anda tidak akan pernah berubah, tulis Justin Hubner di akun Instagram pribadinya pada Jumat, 7 Juni 2024. Kini, timnas Indonesia mendapatkan tekanan dari Vietnam untuk melaju ke putaran ketiga. The Golden Stars, julukan timnas Vietnam, berhasil meraih kemenangan 3-2 atas Filipina. Hasil tersebut membuat Vietnam tetap menempati posisi ketiga di grup F dengan 6 poin, sementara timnas Indonesia berada di peringkat kedua dengan 7 poin. Timnas Indonesia harus meraih kemenangan di laga terakhir jika ingin menemani Irak ke putaran selanjutnya. Tim asuhan Shin Tae-yong akan menjamu Filipina di SUGBK pada Selasa, 11 Juni 2024, malam waktu Indonesia Barat. Ranking FIFA Timnas Irak naik 10 peringkat gara-gara rutin kalahkan Timnas Indonesia. Ranking FIFA, Timnas Irak melonjak 10 peringkat berkat kemenangan atas Timnas Indonesia. Bagaimana perjalanan Timnas Irak, yang dijuluki Singa Mesopotamia, berhasil naik 10 peringkat setelah 3 kali berturut-turut mengalahkan Timnas Indonesia. Sejak ditangani oleh pelatih asal Spanyol, Jesus Casas, pada November 2022, Timnas Irak menunjukkan peningkatan performa yang signifikan. Di bawah kepemimpinan Jesus Casas, Aimen Hussein dan rekan-rekannya mencatatkan 15 kemenangan, 1 imbang, dan 5 kekalahan dari total 21 pertandingan. Dalam 10 pertandingan terakhir saja, Irak berhasil meraih 8 kemenangan dan hanya mengalami 2 kekalahan. Dari 8 kemenangan tersebut, 3 diantaranya diperoleh dari Timnas Indonesia. Irak dan Timnas Indonesia kerap bertemu dalam setahun terakhir. Pertemuan ini terjadi karena kedua tim berada di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan grup D Piala Asia 2023.
Pertemuan pertama antara Timnas Indonesia dan Irak berlangsung pada matchday pembuka grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 16 November 2023. Pada saat itu, Irak berada di peringkat 68 dunia, sementara Timnas Indonesia di peringkat 145 dunia. Dalam pertandingan yang diadakan di Basra tersebut, tuan rumah Irak menang telak 5-1 atas Timnas Indonesia yang dilatih oleh Shin Tae-yong. Setelah pertandingan itu, Irak dan Timnas Indonesia kembali bertemu pada matchday pertama grup D Piala Asia 2023 pada 15 Januari 2024. Penyebab Shin Tae-yong enggan ajak bicara Hernando Ari usai blunder di laga Timnas Indonesia versus Irak. Shin Tae-yong memutuskan untuk tidak berbicara dengan Hernando Ari setelah sang kiper melakukan kesalahan fatal dalam pertandingan Timnas Indonesia melawan Irak. Kesalahan tersebut memungkinkan Ali Jassim, pemain Timnas Irak, mencetak gol dan memastikan kemenangan bagi timnya. Setelah pertandingan, Shin Tae-yong menjelaskan bahwa dia tidak akan mengajak bicara Hernando Ari selama beberapa hari. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menyatakan bahwa Hernando merasa sangat bersalah atas kesalahannya. Suasana ruang ganti tetap sama, tetapi saya melihat Nando merasa bersalah, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers usai pertandingan pada Kamis, 6 Juni 2024. Shin Tae-yong menambahkan bahwa keputusannya untuk tidak berbicara dengan Hernando selama 3 hari bukan tanpa alasan. Dia memahami kondisi mental anak asuhnya tersebut. Hari ini dan besok saya tidak akan berbicara apa-apa dulu karena Nando adalah salah satu pemain yang bisa berpikir dalam. Jadi, 2-3 hari kemudian pasti Nando bisa kembali normal, ungkap pelatih berusia 53 tahun itu. Momen Ivar Jenner kesal hingga tendang botol usai Hernando Ari blunder di laga Timnas Indonesia versus Irak. Momen kemarahan Ivar Jenner yang menendang botol setelah blunder Hernando Ari dalam laga Timnas Indonesia melawan Irak menjadi perhatian warganet. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Kamis, 6 Juni 2024, Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong harus menerima kekalahan 0-2 dari Irak di laga kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada pertandingan tersebut, 2 gol Irak dicetak melalui penalti Aiman Hussein dan tendangan Ali Jassim. Ada beberapa momen krusial yang menjadi sorotan, salah satunya adalah gol kedua Irak yang dicetak oleh Ali Jassim. Gol ini bermula dari back pass kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, kepada Hernando Ari. Namun, Asnawi tidak kembali untuk membantu dalam build-up. Sementara itu, Hernando Ari yang sedikit terjebak langsung mendapat tekanan dari 2 pemain Irak, termasuk Ali Jassim. Bukannya membuang bola, kiper Persebaya Surabaya itu justru mencoba mengontrol bola yang akhirnya direbut oleh Ali Jassim. Ali Jassim yang berusia 20 tahun itu berhasil mengecoh Hernando Ari dan dengan mudah memasukkan bola ke dalam gawang, menggandakan keunggulan Irak. Ivar Jenner yang berusaha membantu pertahanan tidak dapat menghentikan tendangan Ali Jassim. Melihat bola masuk dengan mudah ke gawang akibat blunder Hernando Ari, Ivar Jenner merasa sangat kecewa. Setelah gol itu terjadi, pemain FC Utrecht tersebut langsung berlari dan menendang botol minum yang ada di samping gawang. Sementara itu, Hernando Ari yang menyadari kesalahannya tertunduk lesu. Para pemain Timnas Indonesia lainnya segera datang menghampiri dan memberinya semangat. Kekalahan 2-0 dari Irak membuat Timnas Indonesia gagal menjauh dari kejaran Vietnam. Anak asuh Shin Tae-yong berada di posisi kedua grup F dengan 7 poin, diikuti oleh Vietnam di posisi ketiga dengan 6 poin. Timnas Indonesia masih memiliki 1 laga sisa menghadapi Filipina yang akan digelar pada Selasa, 11 Juni 2024, pukul 19.30 WIB di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Jika menang melawan Filipina, Timnas Indonesia dipastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menpora buka suara usai Timnas Indonesia dihajar Irak, sebut-sebut Erick Thohir. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo memberikan tanggapan terkait kekalahan Timnas Indonesia dari Irak dalam laga lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak dalam pertandingan kelima grup F di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024.
Kekalahan tim Merah Putih ini sangat disayangkan, karena memperkecil peluang skuad Garuda untuk melaju ke putaran ketiga. Pada babak pertama, tim asuhan Shin Tae-yong sebenarnya tampil dominan dalam laga melawan Irak. Namun, mereka kebobolan di babak kedua, sehingga harus mengakui keunggulan Irak. Menanggapi kekalahan ini, Dito Aryo Tejo menyatakan bahwa seharusnya timnas Indonesia bisa meraih hasil imbang. Menurutnya, penalti yang diberikan kepada Irak seharusnya tidak terjadi karena tidak ada handsball oleh Justin Hubner. Ya, kembali lagi saya sampaikan, Irak itu peringkat 58 dan kita 134, ujar Dito Aryo Tejo kepada media, termasuk bolasport.com, di Istora Senayan, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. Tapi kalau kemarin tidak ada handball, saya rasa hasilnya seri, tambahnya. Meski menyayangkan situasi ini, Dito mengakui bahwa permainan timnas Indonesia semakin membaik. Ia mengapresiasi perjuangan timnas Indonesia yang menunjukkan permainan luar biasa hingga akhir pertandingan. Kita lihat bagaimana kita mengakui permainan timnas lawan Irak. Kami harus mengakui dan mengapresiasi, kata Dito. Menpora menekankan bahwa setelah kekalahan tersebut, timnas Indonesia harus melakukan evaluasi. Ia juga menyinggung peran Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang sepakat bahwa timnas Indonesia menunjukkan permainan terbaik saat melawan Irak, meski tetap memerlukan evaluasi dari pelatih Shin Tae-yong. Walaupun memang banyak catatan yang harus dievaluasi dari pemain dan pelatih ke depan, jelas Dito. Erick Thohir sepakat permainan sudah bagus dengan catatan dan itu akan jadi evaluasi kita, tuturnya. Sebagai informasi, timnas Indonesia kalah dari Irak akibat kesalahan sendiri. Gol-gol Irak tercipta melalui tendangan penalti dan blunder Hernando Ari. Dengan situasi ini, evaluasi sangat diperlukan karena timnas Indonesia akan menghadapi Filipina di laga terakhir grup F. Skuad Garuda akan menjamu Filipina di SUGBK, Jakarta, pada 11 Juni 2024. Laga ini akan menentukan apakah timnas Indonesia layak melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, timnas Indonesia berada di posisi kedua klasemen grup F dengan 7 poin. Untuk itu, mereka wajib meraih kemenangan jika ingin mengamankan tiket ke putaran ketiga. Pasalnya, Vietnam hanya tertinggal 1 poin dari timnas Indonesia. Jika timnas Indonesia kalah dan Vietnam menang melawan Irak di laga terakhir, Vietnam bisa menyalip timnas Indonesia. Namun, jika Rizky Ridho dan kawan-kawan bisa mengalahkan Filipina, Vietnam tidak akan bisa menyingkirkan timnas Indonesia karena poinnya tidak akan terkejar. Oleh karena itu, tim Merah Putih diwajibkan meraih kemenangan melawan Filipina nantinya.